Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Waduh, sekarang ini kita kedatangan Wakil Basnas Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Faisal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Seru-seru banget nih. Dan tentunya juga hari ini kita akan ngebahas, Pak, tentang Basnas dan kurban untuk Jabar. Waduh, luar biasa. Tapi sebelumnya, Yudi Revan pengen tahu, Pak, Basnas kan sering orang, Basnas tuh yang bantuan-bantuan itu ya, yang apa kalau misalnya kita ada bencana-bencana gitu ya. Banyak orang yang nyangka bahwa Basnas ini Basarnas gitu. Nah, gitu. Boleh dijelasin dulu mungkin sama wargi Jabar. Oke, siap ya. Terima kasih. Basnas ya, Basnas pakai Z ya. Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Tentu beda dengan Basarnas. Kalau Basarnas memang khusus spesialis di kebencanaan ya. Badan SAR Nasional. Tapi kalau Basnas Badan Amil Zakat Nasional itu adalah lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah yang punya kewajiban untuk mengelola dana zakat, infak, sodako, ya, serta DSKL. DSKL itu dana sosial dana sosial keagamaan lainnya, ya gitu. Jadi masyarakat atau lembaga tidak boleh sembarangan mengelola dana zakat, infak, sodako, harus punya izin, ya harus punya izin dan izinnya itu dari pemerintah. Dan Basnas ini adalah lembaga resmi yang memang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, sodako dari masyarakat. Ya. Penyalurannya berupa apa? Ada banyak. Bencana itu salah satunya. Salah satunya bencana, tapi kemudian yang lain juga kita punya untuk pendidikan, untuk sosial, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Ya, yang pasti kenapa harus ada izin ya, mengelola zakat supaya kemudian akuntabilitasnya bisa terjamin. Nah, itu dia yang paling penting kan. Biasanya orang kan ragu-ragu ya mau misalnya menyumbangkan sebagian hartanya gitu, tapi kemana ya kalau misalnya lembaganya yang aba-aba atau tidak ada kredibilitasnya, mungkin jadi ragu-ragu gitu ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Kantornya di mana sih, Pak? Kantornya sekarang kalau untuk Basnas Provinsi Jawa Barat ada di Jalan Soekarno-Hatta 458. 458. Oke. Nah, ini Yudi lihat nih di sini Basnas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat, kurban untuk Jabar. Nah, sebagai orang awam nih, Pak, emang Basnas juga mengelola juga untuk kurban atau gimana sih, Pak? Betul. Jadi kurban itu kan bagian dari infak sodako, ya. Infak sodako, zakat itu kan dalam Islam ada zakat, ada infak sodako. Infak sodako hukumnya sunat, ya. Sementara zakat hukumnya wajib. Nah, infak sodako juga dikelola oleh Basnas, ya. Nah, termasuk diantaranya kurban, gitu. Jadi masyarakat tinggal menginfakkan hartanya, ya, berupa uangnya kepada Basnas. Basnas kemudian menyediakan, membelikannya ke hewan kurban, lalu kemudian dibagikan di masyarakat yang memang sangat membutuhkan, gitu. Kan kalau biasa kita kurban itu di dekat rumah ya, masjid dekat rumah, sembelih, lalu kemudian dibagikan ke masyarakat. Oke lah, tidak masalah dengan itu. Tetapi kemudian ada daerah-daerah minus, daerah-daerah terpencil di Jawa Barat yang jangankan untuk kurban, untuk makan sehari-hari aja susah. Bahkan ada sebuah kampung yang seumur hidupnya belum pernah ada kurban di situ. Nah, seriusan, Pak? Betul, belum pernah. Waduh. Saya pernah datang ke sebuah kampung yang di situ memang, wah Pak, boro-boro di kita mah kurban tuh belum pernah sekalipun katanya, bukan begitu. Ya, sementara di kita kurban banyak di kota-kota, tapi kemudian juga banyak yang tersisa. Nah, makanya dari situ kita kemudian membuat sebuah program kurban untuk Jabar. Kurban untuk Jabar. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang kurban untuk Jabar ini, Pak, menurut Pak Ahmad Faisal sendiri nih, di era pandemi ini seberapa penting sih berkurban, Pak? Ya, jadi kan pandemi ini efeknya bisa kemana-mana, Kang. Ya, mungkin yang terkena pandemi, yang terkena virus sehingga harus sakit, efeknya ke kesehatan, ya. Pengobatan tetapi sudah dijamin gratis oleh pemerintah. Tetapi kemudian akibat dari pandemi ini kan eksesnya luar biasa, ke ekonomi terutama. Nah, banyak masyarakat yang biasanya mengandalkan pendapatannya dari aktivitas ekonomi yang secara langsung bertemu dengan orang, sekarang menjadi kesulitan. Ya, yang jualan kuliner juga banyak yang terganggu. Ya, ekonomi lain juga banyak yang terganggu. Nah, ketika kemudian untuk masyarakat yang tidak mampu, ini dampak pandemi ini sangat memukul.
Ya, setidaknya dengan ibadah kurban, ya, selain kita sebagai kemudian itu adalah protokol ilahiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah protokol sosial untuk kita membantu mereka yang membutuhkan. Selain protokol kesehatan, ada protokol sosial, ada protokol ilahiyah. Oke. Ya, karena ini kewajiban bagi mereka yang mampu, ya, maka oleh karena itu idealnya memang daging kurban ini kita bagikan ke daerah-daerah minus. Kalau di kota mah udah biasalah kita makan dagingnya. Rumah restoran steak juga kan banyak ya, mahal-mahal juga dibeli ya. Tapi yang di kampung boro-boro steak ya, untuk makan daging aja, kurban aja setahun sekali itu mereka nggak pernah gitu. Nah, ini yang akan kita cari sehingga kurban untuk Jabar itu lebih tepatnya untuk pelosok-pelosok di Jawa Barat. Oke, pelosok-pelosok Jawa Barat ini ke daerah mana aja, Pak? Apakah ada di Jabar Selatan kah atau Jabar manakah gitu? Betul, di semua wilayah Jawa Barat ya, yang memang di situ ada minus. Terutama kalau kita lihat data persoalan stunting atau kurang gizi ya. Ini yang paling penting, Pak. Ini juga apa ya? Yang menjadi tema dari Harganas ya, Hari Keluarga Nasional gitu tahun ini. Nah, kita akan lihat nih dari data yang ada daerah-daerah di Jawa Barat yang memang rawan gizi ya, atau stunting. Nah, di situ kita akan prioritaskan. Kita akan prioritaskan kurban Anda disebar ke daerah-daerah yang rawan gizi itu. Kan kasihan, nah itulah yang saya bilang tadi bahwa di kota oke lah kita sudah terbiasa makan daging ya. Jadi tidak masalah sekarang Bapak Ibu kurbannya melalui online ya. Tidak harus disaksikan langsung ya, tidak harus disaksikan langsung, tapi kemudian manfaatnya akan jauh terasa kepada masyarakat yang membutuhkan terutama. Nah, ini korban online jadi kurban online ini menarik banget nih, Pak. Menarik banget. Nah, secara syariat Islam seperti apa sih kurban online ini, Pak? Oke. Tentu seperti halnya jual beli online ya dalam ekonomi syariah itu tentu tidak ada masalah selama rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi ya. Misalkan ada ijab kabul ya. Ijab kabulnya kan jelas dari masyarakat, dari kurbani ke Basnas Jabar. Basnas Jabar yang menerima dana itu lalu sebagai perantara untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, kan begitu ya. Jadi kewajiban kurbani sudah selesai, dititipkan ke Basnas Jabar juga menyampaikan ke masyarakat. Lalu kemudian nanti kurbani akan mendapatkan laporan, ya, laporan bahwa dana kurban Anda dibelikan sapi disebarkan di daerah A, di daerah B dan seterusnya. Ada fotonya, ya, ada videonya. Nanti kita sebarkan laporan itu ke mereka yang sudah menyumbang atau memberikan infak kurbannya ke Basnas Jabar, begitu. Ya, jadi jangan khawatir, secara syar'i tidak ada masalah, toh ijab kabulnya sudah terlaksana. Persis seperti ketika bapak-bapak, ibu-ibu, ya, masyarakat semuanya menitipkan kurban ke panitia masjid misalkan. Ya, itu kan ijab kabul sudah selesai di situ. Panitia masjid kemudian menyembelih dan menyalurkan. Adapun bapak ibu ya tidak menghadiri penyembelihan, kan tidak masalah. Ya, tidak menghadiri penyembelihan bukan rukun ya. Yang penting mah kewajiban kurbannya sudah terpenuhi. Atau mungkin nanti ada dari Basnas, Pak, ketika menyembelih itu langsung live gitu Instagram atau live YouTube. Betul. Zaman sekarang memang tidak apa namanya, bukan hal yang sulit untuk seperti itu ya. Yang pasti laporan itu akan kami berikan baik berupa foto ataupun berupa video. Kita akan berikan laporannya termasuk kemudian dana yang dititipkan infak kurban itu dipakai untuk apa saja, kita pasti akan berikan laporannya begitu. Oke, wow, luar biasa. Berarti aman ya secara kurban secara online gitu ya. Seperti transaksi jual beli tadi gitu, Bapak. Oke, silakan. Dan tentunya juga wargi Jabar juga ini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya nih. Pak Ahmad. Yang pertama, apa sih yang ngebedain kurban untuk Jabar sama kurban yang lainnya gitu? Mungkin ada perbedaannya apa gitu yang jadi apa ya? Keuntungannya atau yang beda daripada yang lainnya. Baik, kalau kita karena kita Basnas Provinsi Jawa Barat, tentu makanya namanya juga kurban untuk Jabar. Memang spesialis untuk warga masyarakat Jawa Barat ya. Jadi cuman kurbaninya dari mana saja, boleh dari siapapun ya. Orang Sunda itu kan banyak yang merantau kemana-mana ya. Ada yang di Jakarta, di Australia, di mana. Nah itu dari mana-mana silahkan, tapi kita penyalurannya diutamakan di Jawa Barat. Nah kenapa demikian? Karena tadi prioritas utama kita daerah-daerah rawan gizi. Itu ya, daerah-daerah rawan gizi yang memang secara data di Jawa Barat cukup banyak. Kita akan bantu itu. Kita akan maksimalkan di situ. Nah, kelebihannya kenapa kurban untuk ke Basnas Jabar? Karena kita akan prioritaskan itu. Ya, prioritaskan daerah-daerah rawan gizi sehingga kurban Anda tidak mubazir ya. Yang kedua, kita juga akan coba supaya
masa bertahan si daging ini bisa cukup lama, kita juga ada kurban yang dikemas, dikalengkan. Ya dikalengkan ya, bisa dalam bentuk kornet. Kita kalengkan supaya kemudian nanti walaupun Idul Adha-nya tanggal 20 Juli, tetapi kemudian si daging ini masih bisa bermanfaat untuk bulan-bulan berikutnya, begitu. Jadi ada dua pola ya, bisa Anda bisa memilih hewan hidupnya, atau bisa memilih dikurban dengan dikalengkan seperti itu. Oke, jadi nanti bisa memilih, maksudnya misalnya ada satu daerah yang tadi rawan gizi tadi Pak, misalnya saya ingin berkurban, mangga ini hewannya gitu. Boleh. Ya betul. Nggak, gini maksudnya Anda boleh berkurban, boleh milih mau kurbannya hewan hidup langsung disembelih di situ, di kampung itu ya, atau saya mah dikalengkan saja. Oh gitu. Oh ya. Nah, ini dikalengkan menarik banget, Pak. Pendistribusiannya kalau tadi kan sekarang udah teknologi udah canggih supaya si daging itu kuat beberapa bulan, mungkin beberapa tahun juga gitu. Nah, menurut syariat Islamnya seperti apa tuh Pak kalau misalnya daging kurban terus diolah jadi daging kaleng gitu? Betul, ya. Jadi fatwa MUI juga sudah menyampaikan, ada fatwa MUI yang memang membolehkan ya daging kurban diawetkan lalu dibagikan dalam bentuk kornet, rendang ataupun yang lainnya ya. Karena di zaman Rasulullah juga pernah terjadi ya. Jadi cuman kalau dulu kan belum ada teknologi kornet ya. Cuman dagingnya ada di seseorang, kemudian lama 1 bulan, 2 bulan kemudian masih tersisa itu daging gitu ya. Jadi baru dibagikan kemudian 2 bulan berikutnya. Jadi tidak ada masalah ya. Mayoritas jumhur ulama mengatakan itu boleh dilakukan gitu kan, tergantung kemudian skala prioritas ya, karena prioritas kita banyak kurban yang bertebaran di kota tetapi kemudian sulit mencari penerimanya. Nah, justru dengan kaleng ini menjadi sebuah solusi agar masyarakat di kampung yang tidak tersentuh dalam waktu 4 hari mungkin ya, Idul Adha dan hari Tasyrik ya, tidak tersentuh pada 4 hari itu, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari daging kurban itu. Yaitu mungkin sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, yang kemudian si daerah rawan gizi itu juga bisa terbantu begitu. Oke, dan tentunya juga kan ini butuh effort atau usaha untuk pendistribusiannya, Pak. Nah, seperti apa sih strategi Basnas Jabar nih, Pak, dalam pendistribusian ini? Ya. Untuk pendistribusian kita kan punya relawan dan juga punya jaringan. Ya. Jaringan Basnas Jabar ada tersebar di 27 kota kabupaten, ada Basnas kota kabupaten, ya, dan juga kita bekerja sama dengan berbagai komunitas. Ya, yang pasti kita akan mencari tadi daerah-daerah minus, daerah-daerah rawan gizi, yang kemudian kita salurkan langsung, ya, pada saat Hari Raya Idul Adha ataupun pada saat Hari Tasyrik, sehingga mereka yang ada di pelosok juga bisa merasakan bagaimana berkurban itu ya, nikmatnya berkurban. Insya Allah kalau pendistribusian mah kita timnya lengkap lah ya. Aman lah ya Pak ya. Dan ini juga tentunya meminimalisir untuk kerumunan ya Pak. Biasanya kan kalau misalnya ada pembagian apa itu ngantrinya luar biasa. Protokol kesehatan diabaikan. Tapi kalau misalnya untuk kurban ini dijamin ya Pak ya, tidak ada kerumunan ya Pak? Ya dijamin, karena gini, kita kan bekerja sama nanti dengan RT misalkan ya, atau dengan pesantren di perkampungan itu. Nah nanti kita udah deal-dealan dengan pemerintah setempat itu ya, bahwa tidak boleh masyarakat berkerumun untuk mengambil daging. Tapi panitia itu yang akan menyebarkan ke rumah-rumah gitu. Jadi masyarakat tunggu di rumah saja, panitia nanti yang akan menyebarkan ke rumah-rumah. Jadi daging itu langsung dikirimkan ke rumah penduduk, ya, tidak ditempatkan di satu tempat misalkan ya. Di satu tempat kita hanya penyembelihan, pemotongan, pembagian, bla 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 segala macam, udah dipastikan ya. Nah baru kemudian kita langsung kirim ke rumah masing-masing. Oke, berarti tidak ada kerumunan sama sekali ya Pak ya, karena langsung diterima ya, untuk yang berhak mendapatkannya gitu Pak. Nah, menurut Pak Ahmad sendiri seperti apa sih Pak sebaran distribusi di Jawa Barat ini? Ya, di Jawa Barat ini memang cukup unik ya. Mayoritas kita jelas Muslim ya, tetapi kemudian banyak tersebar kurban itu di kota-kota memang. Ya, ada masyarakat yang memang punya kemampuan harta, dia memilih kurban di dekat rumahnya, mungkin karena malu dengan tetangga bisa jadi ya, atau kemudian ingin menyaksikan langsung. Nah itu dia, misalnya oh itu keluarga itu mah nggak kurban, padahal mah kurban di tempat lain gitu ya. Padahal justru kurban itu juga melatih kita untuk menekan kesombongan gitu ya, supaya kita tidak sombong. Justru dengan kurban online ini sebarannya akan lebih merata ya,
tidak hanya di Jawa, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga daerah-daerah perkampungan, rawan gizi, ya, daerah stunting tadi, itu juga bisa merasakan manfaat dari berkurban gitu. Jadi jangan sampai hanya yang di kota saja yang merasakan nikmatnya daging kurban. Apalagi di rumah seseorang dagingnya sampai numpuk berkilo-kilo ya. Aduh, mubazir kayaknya apa ya? Mubazir ya, mending kita sebar ke daerah-daerah minus. Makanya kurban untuk Jabar itu posisinya di situ, membantu agar kurban Anda tersampaikan lebih jauh lagi tanpa Anda harus keluar biaya ongkos ke daerah terpencil itu ya. Biarkan kami yang akan, relawan kami yang akan terjun ke daerah-daerah membagikan daging kurban itu. Ini sepertinya efektif banget untuk kurban di Basnas Jabar ya, karena langsung diberikan kepada orang yang berhak betul-betul. Kalau tadi kata Pak Ahmad Faisal katanya ada yang belum pernah ngerasain kurbannya seperti apa, dagingnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada wargi Jabar yang ingin berkurban di Basnas Jabar, seperti apa caranya, Pak? Caranya itu ada beberapa cara ya. Bisa datang langsung ke kantor ya, kantor di Jalan Soekarno-Hatta 458 ya. Lalu juga bisa via online ya. Via online cukup ketik di browser Anda ya, di browser bisa di Google Chrome ataupun yang lainnya ya, basnasjabar.org ya, _kurban, pakai ki ya, pakai ki, basnasjabar.org _kurban ya, itu bisa lewat situ. Atau bisa untuk mendapatkan informasi, nomor rekening dan sebagainya, bisa di nomor telepon di 0811 22 33 5272 ya. 0811 22 33 5272. Nah, nanti minta informasi ke situ, insya Allah kita bahkan yang di Bandung dan sekitarnya dana kurbannya bisa dijemput. Oh, oke. Bandung dan sekitarnya. Bandung dan sekitarnya. Bandung Raya aman lah ya, Pak ya. Oke, itu bisa dijemput. Bisa dijemput. Ini saya ada mau kurban nih 20 sapi misalkannya. Amin. Ya, jemput nih uangnya cash tapi saya nggak suka transfer. Mangga siap, sok kayu lah. Mau ditransfer ada juga, nanti minta informasi nomor rekeningnya ke nomor WA yang tadi. Ya. Oke, berarti banyak banget fasilitas yang diberikan tentunya untuk wargi Jabar berkurban tahun ini ya. Jadi kurban gak usah ribet-ribet. Sekarang ini dipermudah dengan beberapa teknologi ya. Tadi juga Pak Ahmad Faisal menjelaskan bahwa kurbannya online, pendistribusiannya juga oke banget dengan dikalengkan dan sebagainya gitu ya. Nah, dan yang menarik ini kurban untuk Jabar bantu atasi rawan gizi di Jawa Barat. Ya, selain kita berkurban, kita juga membantu nih untuk wilayah-wilayah Jawa Barat yang rawan gizi ya. Oke, ini gimana Pak ceritanya bisa ada tagline bantu atasi rawan gizi di Jawa Barat nih? Iya, karena memang ini kan rawan gizi Jawa Barat ini persoalan yang cukup klasik ya. Dan ini provinsi Jawa Barat ini provinsi yang luar biasa jadi sorotan gitu ya. Akan jadi sebuah nilai minus kalau ternyata di kita ada daerah-daerah minus, daerah-daerah rawan gizi kan gitu ya. Makanya Basnas Jabar ikut berkontribusi. Yolah, kita mah nggak punya dana sebanyak yang lain, tetapi kemudian hayulah kita maksimalkan, kita ajak warga masyarakat untuk ikut berkontribusi juga, bantu mengurangi beban mereka yang ada di kampung-kampung rawan gizi. Mudah-mudahan dengan kurban ini dan juga program yang lainnya yang akan kita berikan, membantu kampung tersebut, desa tersebut tidak menjadi desa yang rawan gizi lagi. Oke, Pak Ahmad, ini yang menarik, apakah ada perbedaan menyembelih di pandemi ini dengan menyembelih yang biasanya? Ya, kalau secara menyembelihnya tentu ada tidak. Tata caranya nggak yang berbeda gitu? Tidak ada. Mungkin yang dibatasi kan kerumunannya ya. Dan bahkan diprioritaskan di RPH penyembelihannya. Tapi kalau kemudian di RPH tidak memungkinkan, di daerah yang memang tidak mengundang banyak orang seperti itu. Makanya kita kerjasama dengan pesantren misalkan ya. Pesantren itu yang menyembelih dan cara sebagainya, lalu kemudian dibagikan ke masyarakat. Atau kerjasama dengan RT RW, ya panitianya khusus, misalkan 10 orang saya kira cukup untuk nyembelih satu sapi misalkannya. 10 orang itu aja yang bekerja, sisanya masyarakat diam di rumah bagikan. Mungkin begitu. Yang jelas tata penyembelihannya sama ya, tapi yang dibatasi adalah kerumunannya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Ahmad Faisal, ini menarik banget kita ngobrolin tentang kurban nih, kurban untuk Jabar gitu ya, bantu atasi rawan gizi buruk ya atau gizi di Jawa Barat gitu ya. Nah, ini dia untuk harapannya Pak dari Basnas sendiri seperti apa untuk program kurban tahun ini? Harapannya saya berharap masyarakat ya, baik itu ASN ataupun masyarakat umum yang memiliki kelebihan harta, yang masih punya saldo tabungan ya, di tabungannya masih punya saldo seharga mungkin
satu orang di angka 3 juta lah ya minimal ya. 3 juta atau bahkan lebih, maka silahkan salurkan kurban Anda melalui Basnas Jabar supaya kami punya banyak amunisi untuk kita bantu pemerintah mengatasi daerah-daerah rawan gizi di Jawa Barat gitu ya. Terutama buat Anda yang orang-orang Jawa Barat asli Sunda yang ada di seluruh dunia, ya, seluruh dunia dimanapun Anda berada, yang di Amerika, yang di Australia, di Inggris semua bisa. Mungkin ini juga yang nonton ada dari Selandia Baru, nah, dari gitu. Ghana, ya dari Afrika Selatan, tapi orang Sunda gitu. Orang Sunda. Nah, gitu, begitu. Ya. Jadi masih ingat ke tanah kampung halamannya ya. Yuk kurban melalui Basnas Jabar kami salurkan hanya di Jawa Barat ya. Kami salurkan di Jawa Barat karena memang itulah saudara-saudara kita. Orang-orang Sunda banyak juga yang menderita karena mereka berada di daerah terpencil dan rawan gizi begitu. Oke, sekali lagi mungkin biar lebih lebih yakin lagi nih wargi Jabar dimanapun berada untuk berkurban, silakan Pak, caranya seperti apa Pak? Oke, caranya bisa ketik basnasjabar.org/kurban ya. Nanti di situ ada petunjuknya gimana cara berkurban dan pilihan-pilihannya begitu. Atau boleh ditelepon atau WA ke 0811 22 33 52 72 gitu. Oke, baik Pak Ahmad Faisal, terima kasih. Siap, sama-sama. Yang harus memisahkan kita ini ngobrolnya seru banget. Asik ya. Tapi nanti kalau misalnya kita ada program-program lain Pak, kolaborasi lagi sama Basnas Jawa Barat. Siap. Tinggal nanti. Wargi Jabar, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Nantikan tentunya episode yang lainnya dengan tema-tema yang seru ya. Didi Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.